Ya, salam kepada seluruh rekan-rekan dan sama umat manusia yang umumnya ya tentunya. Video ini dibuat 21 Maret hari Sabtu sekitar pukul 4 sore, dan pada kesempatan hari ini topiknya adalah mengenai pertanyaan-pertanyaan filosofis atau pertanyaan-pertanyaan ya memang agak filosofis ya, walaupun dapat diungkapkan secara sederhana. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah sebagai berikut. Apakah virus corona itu adalah kutukan dari Tuhan? Sebelum saya menjawab hal ini, ada hal yang sangat masuk akal. Ketika bencana corona itu datang, seharusnya orang-orang agama lah yang paling berkuar-kuar, yang paling menghakimi orang-orang ya, yang ada di yang ada di pemerintahan, yang ada di masyarakat, kelakuan hidup banyak orang. Tapi nyatanya tidak begitu. Para agamawan, apakah dia memang menahan diri supaya tidak panik? Betul, memang tidak panik, tetapi kematian itu pasti membuat orang panik. Virus corona sudah memakan 4.000 lebih korban nyawa di seluruh dunia. Lebih, bukan 4.000 lebih ya, 7.000. Saya kurang tahu, pokoknya 4.000 lebih di Italia ya. Entahlah di seluruh dunianya berapa, saya belum lihat datanya. Dan orang agama itu seharusnya adalah orang-orang yang menyatakan bahwa perbaikilah akhlak, perbaikilah kelakuan, kembalilah kepada Tuhan. Baik setiap agama apapun seharusnya akan menyerukan hal itu. Itu tidak akan buat panik, tapi akan membuat orang menyesal atas perbuatannya. Orang yang hedon, menikmati jalan-jalan keliling dunia, orang yang menikmati makanan-makanan seperti kelelawar, terenggiling, ya hal-hal yang aneh lah, buaya atau kadal dan lain-lainnya yang mereka bisa makan. Walaupun ya saya tidak menyatakan bahwa itu penyebab utama dari virus corona, tapi kan bisa jadi ada virus-virus lain selain corona yang bisa menjadi penyakit menular yang berbahaya atau penyakit yang berbahaya bagi manusia. Jadi kebiasaan-kebiasaan itulah yang harus dihantam oleh para ahli agama. Tapi mereka diam. Baik, sekarang mari kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menyentil. Apakah virus corona itu ciptaan Tuhan? Virus corona pasti ciptaan Tuhan. Apakah virus corona itu didesain untuk membuat Tuhan kembali dipuja? Karena Tuhan di zaman ini sudah tidak dipuja. Yang dipuja adalah sosial media, uang, kekuasaan, popularitas, dan bahkan manusia itu sendiri yang dipuja. Jadi, yaitu ungkapan saya tadi tentang manusia sendiri yang dipuja itu mengambil dari pemikirannya Bapak Yasraf Amir Pilyang, dari dosen seni rupa ITB. Ya, beliau mulai menyimpulkan ke arah itu. Jadi balik lagi ke pertanyaan, apakah virus corona Tuhan datangkan untuk membuat Tuhan kembali disembah? Sebab kalau tidak ada virus corona, Tuhan tidak dicari, yang dicari kesenangan hidup manusia itu sendiri. Jadi kalau Tuhan menyiapkan virus corona, berarti Tuhan sangat jahat ya, begitu kan pandangan orang-orang yang sudah menikmati hidupnya. Tapi dari sisi Tuhan sebagai pencipta, dia pun punya hak untuk kembali dikagumi. Dia punya hak untuk memakai segala cara yang dia anggap halal olehnya ya, dengan ketulusan dan kesuciannya, dengan menurunkan atau membiarkan virus corona ada di dunia ini. Bukan membiarkan, mensahkan virus corona ada di dunia ini. Tapi tuduhan tetap ada pada Tuhan. Kalau begitu, apakah Tuhan tidak mengerti bahwa penderitaan karena corona itu sangat mengerikan? Justru dari sisi manusia akan menghadapi suatu pemikiran yang sangat rumit, yaitu untuk apa menyembah Tuhan? Toh Tuhan sendiri ingin disembah dengan cara ya mengirimkan bencana, mengirimkan masalah supaya dia kembali dipuja. Jadi apakah corona ini adalah suruhan Tuhan atau suruhan setan? Setan ya pasti setuju dengan corona, tapi dia juga tidak mau dihujat karena akibat dari corona. Setan sangat senang melihat manusia menderita, bahkan ikut dengan dia di neraka. Itu versi pandangan agama. Tetapi jika virus corona ini ciptaan Tuhan,
dan memang disuruh Tuhan untuk membuat manusia sadar, alangkah iseng atau jahatnya Tuhan itu ketika Tuhan harus mengirimkan corona agar kembali dipuja. Itu mirip seperti mitologi Yunani. Zeus harus dipuja oleh umatnya, dan Zeus pun harus membuat umatnya itu senang. Jadi ada imbal balik, dewa mendapatkan pujaan dan umat manusia mendapat kesenangan hidupnya. Dan bagi saya, virus corona, saya sebagai seorang Kristen menyatakan bahwa virus corona memang Tuhan yang ciptakan, tapi bukan keinginan Tuhan untuk membuat manusia menderita. Karena Yesus Kristus sendiri sebagai contohnya, Dia telah menciptakan manusia yang menyalibkan Dia. Taruhlah Dia Tuhan, tidak merasakan sakit ketika dipaku dan disalib dan dihina. Tetapi sebagai Tuhan, harga diri Dia sampai hari ini, sampai detik ini, abad ke-21, tidak bisa dimaafkan kita sebagai manusia, karena telah menyalibkan Yesus Kristus Tuhan dan menghinanya. Itu dari sudut pandang agama Kristen yang saya akui. Dari sudut pandang Islam ya masa bodo amat dengan iman saya kan. Seperti katanya lakum dinukum waliyadin kan. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Tapi ya itu memang harus pada masing-masing pandangan dan tidak usah berkelahi untuk pandangan yang diyakini oleh masing-masing individu. Toh berkelahinya di masalah yang real sekarang, yaitu menghadapi corona. Agama mana yang paling konsisten, yang paling ya disebutnya paling perhatian terhadap masalah-masalah yang menyangkut kemanusiaan, tidak hanya corona, kemiskinan, kebodohan, hal-hal yang terburuk yang dihadapi oleh manusia. Agama mana? Jadi kembali lagi, jika Tuhan menciptakan corona atau virus corona bukan untuk membuat dirinya disembah, Dia tidak butuh disembah oleh manusia. Itu yang saya ketahui dari Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sendiri dibunuh oleh ciptaannya, itu menurut pandangan agama Kristen, dan Dia mengampuninya. Dan justru penyesalan kekalah bagi orang-orang yang tidak menerima bahwa Yesus Kristus telah mengampuninya. Itulah hal-hal yang bisa saya dapatkan, bahwa virus corona ini secara filosofis memang diciptakan oleh Tuhan. Secara pemikiran filosofis agama Kristen ya bagi saya diciptakan oleh Tuhan dan bukan untuk membuat Tuhan dimuliakan. Entahlah daripada sudut pandang agama lain seperti apa. Jadi ya saya sih mengatakan bahwa para agamawan, iman kalian sedang diuji menghadapi masalah corona, dan Tuhan kalian pun akan dinilai oleh setiap umat manusia, bahkan termasuk para ateis pun akan menilai. Dan kita semua pun menilai apakah para ateis adalah orang yang paling concern terhadap penanganan masalah-masalah berbahaya bagi umat manusia. Jadi masalah yang berat yang kita hadapi sekarang ini membuktikan siapakah engkau, siapakah Tuhanmu, dan apakah mereka mampu menghadapinya. Kalau tidak mampu, kalian tidak terbukti dan tidak pantas untuk disembah, dan maksudnya tidak pantas untuk diikuti, dan Tuhannya tidak pantas untuk disembah. Fair kan? Bukannya sesuatu yang zolim atau licik. Jika tidak mampu menghadapi masalah berat yang merugikan umat manusia, apakah pantas disebut agama yang benar? Jika tidak bisa menghadapi masalah-masalah yang manusia itu hadapi, apakah pantas Tuhannya itu disembah? Bukankah kegagalan bukan atribut Tuhan? Tuhan tidak punya atribut kegagalan. Tuhan sempurna dan tidak pernah gagal. Kegagalan adalah atribut kita, nih manusia. Oke, itu satu pertanyaan. Jadi bagi saya virus corona diciptakan oleh Tuhan, tapi bukan untuk membuat Tuhan itu disembah. Itu menurut pandangan iman Kristen saya. Saya seorang Baptis Reform dan saya memuliakan Tuhan, walaupun saya pun ngeri dengan akibat dari corona. Ya, sekian untuk yang itu. Saya lanjutkan kembali untuk pertanyaan yang kedua. Siapa sih orang-orang yang harus bertanggung jawab karena masalah-masalah corona ini? Yang paling bertanggung jawab apakah Cina? Karena ini berasal dari kota Wuhan, provinsi Hubei di Cina. Pasti mereka pun akan berdalih, orang Cina itu. Kalau kami membuat virus mematikan, kami akan menguji cobanya tidak di negara Cina, pasti di negara lain, dan itu pun sembunyi-sembunyi.
taruhlah kebocoran, maka kebocoran itu harusnya sudah diantisipasi dengan ya perlengkapan yang sangat super. Taruhlah kebocoran, betul, tapi kebocoran ini pun tetap akan berakibat, dan itu harus dibuktikan, dan secara hukum harus ya dinilai sangat sulit ya dibuktikannya, karena setiap institusi atau negara pun tidak akan mau untuk disebut sebagai dalang dari masalah virus corona baru 2019 ini. Entahlah, efek perang dagang, mungkin Amerika yang mengirim virus, tidak tahu juga, harus dibuktikan dan sangat sulit untuk membuktikannya. Jadi Cina dan Amerika bisa jadi saling menuduh siapa yang membuat virus ini. Jadi yang paling bertanggung jawab setelah virus ini menggelinding menjadi bola es yang menggelinding menjadi semakin besar, yang paling bertanggung jawab adalah orang-orang yang memegang iman pada Tuhannya. Sebab orang-orang yang kalian sebut sebagai politikus, para pemimpin besar politik, para presiden di seluruh dunia, para pemegang uang, mereka tidak mau bertanggung jawab. Jadi atas perbuatan-perbuatan yang entahlah disengaja atau tidak disengaja, yang paling bertanggung jawab adalah orang-orang yang punya iman pada Tuhannya. Dan mari kita buktikan, kita selesaikan corona ini, maka akan terlihat siapakah politisi yang memiliki Tuhan, siapakah para konglomerat yang memiliki Tuhan. Karena orang-orang yang memiliki Tuhan sajalah yang mau bertanggung jawab untuk menghadapi masalah-masalah yang sebesar dan seberat ini. Jadi anggaplah virus corona ini sebagai sebuah medan untuk membuktikan bahwa kalian adalah orang-orang yang dilindungi dan dipilih Tuhan dan dijagai oleh Tuhan dari kesesatan dan kemurtadan. Seperti itu. Jadi yang paling bertanggung jawab adalah orang-orang yang mengaku dirinya memiliki Tuhan dan tidak melalaikan setiap perintah yang Tuhan itu berikan. Dan saya sebagai seorang pengikut Yesus, saya pun akan menanggung beban itu. Tidak saya kurangi. Demikian 2 pertanyaan, dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya ya saya menerima pertanyaan kok, dan saya juga mempertanggungjawabkan isi dari video ini, dan saya juga tidak bermaksud untuk mengacaukan situasi yang sedang pelik ini, tapi sekedar untuk memberikan jawaban bagi orang-orang yang bertanya secara filosofis mengenai hal-hal yang seakan-akan ya dicari-cari, tapi pasti akan muncul pertanyaan seperti ini. Karena memang virus ini mengakibatkan kematian, walaupun baru 3%-an lebih lah kematiannya, masih kalah dibanding SARS atau MERS. Tapi tetap saja kematian adalah kematian, tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Yang mati tidak akan kembali. Sekian dan terima kasih. Saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di video yang mendatang. Kiranya pemikiran yang saya bisa bagikan dapat bermanfaat, dan kritik saya jika memang saya salah, dan mudah-mudahan itu akan membangun saya. Mau hinaan pun tak apa-apa. Sekian dan terima kasih.